Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya, mudah-mudahan gak bosan-bosan. Tapi kali ini yang di samping saya berbeda. Tadi kita udah pagi-pagi Pancasila, kemudian bela negara, sekarang agak adem nih. Mengkorelasikan Islam dengan kenegaraan Indonesia. Nah, samping saya udah ada expertnya. Memang beliau ini ekspertisnya kalau tidak salah tadi ada short talks, Islamic Development Management, gitu ya Pak. Saya dengan bangga di samping saya perkenalkan dulu Profesor Anis Malik Toha PhD. Saat ini beliau menjadi pengajar di UNISA. Sebelumnya periode 2014-2018 beliau adalah rektor di Universitas Islam Sultan Agung Jawa Tengah, Semarang. Beliau akan memaparkan apa sih identitas keagamaan dan keindonesiaan itu kepada kita semua. Saya yakin ini akan menjadi sesi yang paling menarik. So, Bapak Ibu, saya persilahkan kepada Profesor Anis mengambil tempat. Silakan Pak. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan Bapak Dodi Adhan di Kedutaan Republik Indonesia Bandar Sri Begawan, yang juga sama-sama kita muliakan Bapak Presiden Permai dan seluruh jajarannya, dan seluruh pegawai di Kedutaan Republik Indonesia di Bandar Sri Begawan. Hadirin hadirat Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara, adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masih bisa semangat gak ini? Kalau kebangsaan harus semangat. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Saya meskipun sebagian besar usia saya habiskan di luar negeri Pak Dodi. Sebab mulai tahun 84 bahkan, 1984 sampai sekarang ini saya berada di luar negeri, dan hanya 5 tahun saya berada di Indonesia, yaitu mulai 2014 sampai 2019 kemarin. Jadi saya memang lebih banyak usaha saya habiskan di luar negeri, tapi insya Allah merah putih saya tidak diragukan lagi. Bapak dan Ibu sekalian, mengawali pembentangan saya pada sore hari ini, saya ingin sedikit bercerita sedikit mengenai asal usul forum kebangsaan yang kita adakan pada sore hari ini atau hari ini. Ini adalah sebetulnya yang menjadi satu kegamangan kami ya. Dan saya sering kalau cerita ya, siapa lagi kalau bukan pendamping saya, istri saya yang selalu saya ajak bersimbang-simbang mengenai ini. Jadi alangkah indahnya apabila Permai ini ya sekali-sekala atau secara brodik mungkin perlu ada forum-forum seperti ini dalam rangka kita
menintrospeksi kita sebagai warga negara, sebagai bangsa. Sebab yang saya amati semenjak saya menjadi pelajar atau mahasiswa tahun 1985 hingga saya sampai sekarang ini, saya mengalami ups and down. Dan lebih banyak saya itu merasa bahwa kadang-kadang seperti Mas Dindin tadi cerita, banyak yang kemudian ingin pindah kewarganegaraan. Tapi pindah kewarganegaraan, pertama bukan masalah mudah. Di samping itu juga bukan penyelesaian. Ya. Jadi melihat berbagai fakta dan perkembangan di negara kita, yang kita ini selalu menjadi warga negara itu kadang-kadang memang agak malu kita menjadi warga negara Indonesia itu. Karena apa? Citra bangsa Indonesia di luar itu lebih banyak negatifnya daripada positif. Dan ini adalah memang berangkat dari situasi dan kondisi negara kita yang sampai sekarang memang belum mampu untuk mengangkat harkat bangsa ini. Menjadi pekerja migran sebetulnya tidak masalah. Karena mana-mana negara yang maju pun juga banyak pekerja migrannya. Ya. Tapi persoalannya adalah pekerja yang layak, yang perlu kita perjuangkan itu. Pernah suatu ketika waktu saya menjadi rektor di Unisula, kami banyak berkolaborasi dengan Kementerian Sosial, yaitu dengan Ibu Khofifah pada waktu itu, yang beberapa kali kami undang ke kampus, dan sempat saling tukar pandangan, di mana persoalan kita ini adalah karena persoalan kita tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang layak untuk bangsa sendiri di dalam negeri. Ini memang persoalan diakui atau tidak perlu pengakuan, itu fakta. Sehingga pekerjaan kasar ke luar negeri ini yang menjadi terus terang merusak nama Indonesia sebetulnya. Saya pun sebetulnya meskipun terhormat sebagai dosen, sebagai pensyarah, tapi kalau di Indonesia misalnya ada lapangan kerja untuk saya yang layak, saya pilih di Indonesia. Kami ini terpaksa sebetulnya. Jadi inilah kebangsaan kita mulai terusik jika kita kemudian berpikir mengenai ini. Karena warga negara kita di negara lain tidak dihargai sebagai manusia. Ini yang terus terang kebanyakan seperti itu. Kalau di Saudi apalagi, Abu Khamsin katanya. Abu Khamsin. Abu Khamsin itu 50-an rial itu loh harganya. Jadi inilah yang menjadi perhatian kita semua dan kita mesti bersama-sama menjaga nama baik kita sebagai bangsa ini. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, saya rasa pentingnya kita bersama-sama berpikir bagaimana kita bisa memberi kontribusi kepada negara kita. Saya setuju dengan Pak Dodi yang sampaikan tadi, ya kita memang perlu kita berpartisipasi dalam hal ini. Dan salah satunya memang partisipasi kita ya dengan saling kita mengingatkan, ya saling kita mencerdaskan,
mengenai hak-hak kita sebagai bangsa dan kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian latar belakang forum kebangsaan ini yang saya rasa dari waktu ke waktu perlu kita adakan. Kemudian saya ingin dalam pembentangan ini, saya ingin sedikit ya, mengulas mengenai korelasi identitas keagamaan dan keindonesiaan. Tidak bisa jalan Mas ya? Sudah. Jadi dalam korelasi kebangsaan, keagamaan dan keindonesiaan ini saya perlu untuk kita bersama-sama renungkan karena sampai sekarang hubungan antara agama dan bangsa ini atau keagamaan dan kebangsaan ini masih belum selesai ternyata. Terbukti setiap kali itu terus diangkat. Padahal kalau kita merujuk kepada ini kan Mas. Oke. Sebelum kita memasuki pokok pembahasannya, pentingnya identitas keagamaan dan kebangsaan di Indonesia. Perlu kita sadari bersama bahwa agama itu lebih dahulu daripada Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, agama sudah ada di Indonesia. Maka di sini kita perlu menelisik lebih jauh. Jangan sampai keagamaan ini dibenturkan dengan keindonesiaan. Karena ini sudah melalui perjuangan yang luar biasa. Yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita dan para tokoh-tokoh bangsa kita. Mulai dari zaman penjajahan itu, perjuangan melawan penjajah, sampai dengan perjuangan melahirkan satu dasar negara Republik Indonesia. Itu perjuangan yang luar biasa. Ya. Dan perlu kita sadari bersama bahwa kita ini di Indonesia sudah tumbuh berkembang agama yang sangat plural, agama yang sangat beragam. Kalau kita telusuri, pada awalnya adalah agama lokal, ya, yaitu yang sering disebut dengan animisme, dinamisme itu. Kemudian pada awal abad atau milenium pertama, ya, yaitu sekitar abad ke-3, ya, terjadi akulturasi, proses kedatangan agama dari India, yaitu Hindu dan Buddha. Dan Hindu Buddha itulah yang kemudian juga mewarnai masyarakat dan budaya di ranah Nusantara ini. Kita kalau mempelajari sejarah, kita dapatkan misalnya kerajaan Kutai Mulawarman, itu adalah kerajaan Hindu besar waktu itu yang memang di Kalimantan ini. Ya. Kemudian berangsur-angsur, ya, kerajaan ini membesar dan sampai di Sriwijaya, ya, dan sampai di Majapahit, ya, bahkan Mataram sebelum Islam.
Dan pada waktu yang sama, karena Hindu dan Buddha ini adalah datang dari India, maka yang terjadi di Indonesia, terjadi satu sinkretisme antara Hindu dan Buddha itu. Sehingga dua agama yang semestinya atau yang di tanah kelahirannya tidak bisa ketemu bersama, tidak bisa hidup bersama, di Indonesia bisa bersama, di Nusantara. Padahal sama-sama lahir di India. Tapi di India, Buddha itu tidak bisa diterima. Di Indonesia bisa menyatu, yaitu kerajaan Hindu-Buddha, hingga kemudian pada abad-abad pertama dakwah Islamiyah itu, kemudian dakwah ini pun sampai di ranah Nusantara ini. Dan kemudian perkembangannya lebih pesat daripada yang sebelumnya. Kita akui bahwa terjadi satu akulturasi yang luar biasa, yang hampir sempurna ya, atau nyaris sempurna Hindu-Buddha itu. Tapi ketika Islam itu masuk dan tersebar di ranah Nusantara ini, Islam itu mengubah semuanya. Dan lebih cepat, karena dengan penyebaran ajaran Islam yang memang egaliter, yang humanis, yang menghargai setiap insan, setiap individu, itu lebih diterima oleh warga dan masyarakat di rantau Nusantara ini. Tetapi tidak lama kemudian datang penjajah Barat, penjajah dari Eropa, silih berganti, dan penjajah ini membawa juga agama dan tradisinya, yang mana agama yang memang diajarkan atau banyak dianut oleh masyarakat Eropa pada waktu itu adalah Katolik atau Protestan atau Kristen. Maka dengan berkelindan ya kekuatan militer penjajahan itu, agama Kristen pun kemudian masuk ke ranah Nusantara. Tetapi kalau kita amati ya, dari kajian-kajian etnografi, kajian-kajian budaya, pengaruh Kristen di Indonesia tidak bisa menghapus budaya dan tradisi Islam yang lebih kuat. Dan ini perlu kita akui adalah kelihayan dan wisdom yang luar biasa oleh para pendakwah-pendakwah yang ada di Indonesia, di Kepulauan Nusantara pada waktu itu, dan khususnya adalah dari Jawa yang dikenal dengan Wali Songo. Karena Wali Songo mampu untuk menyerap budaya setempat untuk diislamisasikan. Karena memang ajaran Islam itu bisa diterapkan di segala tempat dan di segala zaman. Jadi mudah untuk mengakomodasi budaya-budaya dan tradisi yang berkembang dan timbul dan berkembang dari lokal setempat itu. Itu yang terjadi, dan kemudian Konghucu pun juga pada masa penjajahan itu ikut masuk. Dan ini memang menjadi bagian dari strategi penjajah ya, untuk menguasai lebih lama itu dengan mendatangkan etnis-etnis dari luar. Maka kemudian bangsa Cina yang kemudian juga berada di Indonesia itu juga berkembang
dan mendapatkan tempat yang oleh Belanda diberi tempat yang luar biasa tinggi, karena oleh Belanda Cina ini dianggap lebih tinggi daripada Finlander. Belanda adalah yang kelas pertama, Cina adalah kelas kedua, dan pribumi adalah kelas 3, yang paling rendah. Jadi di sini Bapak dan Ibu sekalian, saudara, perlu kita pahami bersama bahwa kemudian agama-agama ini membaur di Indonesia. Yang semestinya dengan persebaran yang begitu sistematis, ya, Katolik dan Kristen ini bisa lebih cepat sebetulnya. Tapi karena bangsa Indonesia yang sudah lebih awal menerima Islam sebagai falsafah hidupnya, ya, tidak mudah bagi agama lain untuk bisa mengubahnya atau mempengaruhinya. Maka alhamdulillah sampai saat ini pun mayoritas Indonesia ini masih beragama Islam. Ini lagi-lagi perlu kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya, ya, kepada wisdom para pendakwah-pendakwah terdahulu. Saya rasa untuk masalah identitas keagamaan, identitas keindonesiaan, ya, sebetulnya yang namanya identitas adalah identitas yang menjadi jati diri utama, yang merupakan satu yang membentuk mindset, ya, penganutnya. Itulah identitas agama. Dan kemudian identitas keindonesiaan yang slide yang selanjutnya, identitas keindonesiaan juga sebetulnya lebih kurang sama, ya, karena identitas ini memberi jati diri kepada bangsa Indonesia, alam bawah sadar masing-masing kita sebagai bangsa. Inilah yang kemudian kita bisa memahami apa yang terjadi ketika slide yang berikutnya, Mas. Langsung yang berikutnya. Ya. Jadi langsung saja, nanti waktunya sudah habis. terus saja. Ini. Kembali yang sebelumnya, sejarah dan konteks sosial itu. Jadi kesadaran beragama ini, khususnya Islam, ya, telah membawa atau memainkan peran yang luar biasa di dalam membentuk kesadaran bangsa, kesadaran warga negara atau warga masyarakat yang ada di Asia Tenggara ini. Ini sebelum kemerdekaan. Oleh itulah yang kemudian membangkitkan semangat untuk berjuang melawan penjajahan, ya. Dan semangat perjuangan itu memang banyak didorong oleh keagamaan ini, khususnya adalah Islam. Kita bisa memahami demikian karena memang yang
banyak berlawanan dengan penjajahan itu adalah Islam, karena nilai-nilai keislaman itu berseberangan secara diametral dengan penjajahan. Lain dengan yang agama yang lain, Kristen misalnya. Karena Kristen yang membawa itu penjajah, maka mohon maaf ya dari saudara kita yang beragama Kristen ya, karena apa namanya yang dibawa oleh penjajah, maka tidak ada tumbuh keperluan untuk melawan penjajahan itu, kecuali beberapa saja, tentu tidak semuanya. Karena juga ada dari kalangan Kristen yang juga gigih di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Tapi jika dibandingkan dengan Islam, tentu Islam adalah yang paling kuat dan paling keras melawan penjajahan ini. Maka terbentuk misalnya perlawanan yang secara militer dan tersistem dengan baik adalah Perang Sabil yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro 1825-1830 dengan semboyannya mangun luhuripun agami Islam ing tanah Jawi, yaitu membangun keluhuran ya agama Islam di tanah Jawa. Perlu diketahui juga hadirin saudara sekalian, tanah Jawi pada masa itu sering digunakan bukan untuk Pulau Jawa. Sebab kalau kita merujuk literatur yang ditulis pada masa itu, ya, Jawa itu meliputi ASEAN sekarang ini. Itu dikategorikan Jawa. Dari mana kita bisa mendapatkan itu? Kita bisa membaca misalnya buku yang ditulis oleh Hurkronya, Christian Snow Hurkronya, Makkah in the later part of 19th century. Karya etnografis yang ditulis oleh Hurkronya ini, dia merujuk bangsa-bangsa yang ada di Makkah pada waktu itu, ya, yang datang dari ranah Asia Tenggara ini, itu disebut dengan The Jawa. Ini adalah bukti konkret bahwa nama Jawa itu lebih besar sebetulnya daripada Pulau Jawa. Maka seperti Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, hatta Syekh Dawud Al-Fatani yang dari Patani dari Thailand, kemudian yang dari Sambas dan yang lain-lain yang ada di Makkah pada waktu itu dikenal dengan ulama Jawa. Dan tulisannya, maka di sini dikenal tulisan Arab yang pegon itu, di Jawa disebut Arab pegon. Di sini disebut tulisan Jawi. Jadi urutannya ketemu di situ. Jadi tradisi dan budaya Jawa sebetulnya itu sudah luar biasa pada waktu itu. Lebih besar daripada pulonya, melampaui batas-batas pulau. Maka jika Pangeran Diponegoro ini menyebut ya mangun luhuripun agami Islam ing tanah Jawi, yang dimaksudkan bukan hanya Jawa sebetulnya. Dan beliau adalah dari kerajaan, ya, anak Hamengkubuwono III, Pangeran Hamengkubuwono III. Memimpin perang, ya, yang boleh kita atau ada sementara pengkaji yang mengatakan bahwa Diponegoro adalah yang boleh dikatakan sebagai penendang bola kebangkitan nasional pertama. Karena cita-cita Diponegoro ini yang kemudian dilanjutkan oleh tokoh-tokoh yang setelahnya. Next slide, Mas. Berangkat dari peristiwa yang getir yang dirasakan oleh penjajah pada waktu itu,
Maka Belanda kemudian mendirikan institut, ya, Institut der Jawansche Taal di Surakarta, Institut Bahasa Jawa di Surakarta. Meskipun institut ini adalah bahasa Jawa, ya, untuk mengkaji bahasa Jawa, tapi sebenarnya di dalamnya adalah untuk menyusun strategi bagaimana melumpuhkan Islam. Yaitu bagaimana memisahkan identitas keislaman dan identitas kejawaan atau kebangsaan. Nah, ini yang kemudian banyak berkembang, ya, dan kemudian dikembangkan, dan karena juga di samping para peneliti dari Belanda, ilmuwan-ilmuwan lokal dari Jawa pun banyak yang juga kemudian masuk di situ. Dan setelah sekitar 50 tahun berikutnya, ya, terbit serat Darmo Gandul, ya, Suluk Gadolojo dan sebagainya, itu yang mana serat Darmo Gandul ini isinya itu kalau kita membaca, ya, sebetulnya tidak layak untuk dibaca, ya, karena itu dia mentafsiri Al-Quran, ajaran-ajaran Islam dengan kata-kata yang sangat porno sekali, pornografik. Jadi itu salah satu cara mereka bagaimana orang Jawa itu agar menjauhi Islam. Itu serat Darmo Gandul, dan sampai sekarang agama Darmo Gandul juga masih ada pengikutnya. Nah, itulah Bapak dan Ibu sekalian, dengan berjalannya waktu, ya, kemudian tokoh-tokoh Islam itu satu persatu, ya, bangkit. Di antaranya Haji Umar Said Cokro Aminoto, beliau juga dari bangsawan juga, dari kaum priayi, yang kemudian menimba ilmu di Makkah, bersama-sama juga sekurun dengan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, dengan juga Kiai Ahmad Dahlan, ya, Kiai Darwish dari dari Yogyakarta, ya, yang mendirikan Syarikat Muhammadiyah, bersama-sama di Makkah belajar kepada seorang alim, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau, ya, yang kemudian meskipun tidak fasih berbahasa Arab, tapi kemudian Haji Umar Said Cokro Aminoto ini mampu menyerap ajaran-ajaran itu melalui penerjemah. Yang penerjemahnya itu adalah yang kemudian dikenal dengan Haji Agus Salim. Waktu itu berada di konsulat Belanda yang ada di Jeddah. Jadi Haji Umar Said Cokro Aminoto yang kemudian mendirikan Syarikat Islam itu, Bapak dan Ibu sekalian, adalah juga bangkit untuk meneruskan perjuangan di Ponorogo. Beliau memiliki semboyan sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan sepandai-pandai siasat. Berkat sentuhan tangan dingin Haji Umar Said Cokro Aminoto, tokoh-tokoh bangsa juga bermunculan. Salah satunya yang perlu disebut adalah Soekarno itu sendiri. Bung Karno itu belajar kepada Haji Umar Said Cokro Aminoto. Bahkan bukan hanya belajar, ya, karena akhirnya juga menjadi menantu, ya, Umar Said Cokro Aminoto itu. Bung Karno itu menikahi anak daripada Cokro Aminoto ini.
itulah kemudian semakin perjuangan kebangsaan ini semakin mengental ya. Cuma memang harus diakui bahwa perjuangan melalui intelektual ini mengalami polarisasi, yaitu nasionalis Muslim dan nasionalis sekuler. Dan ini terus bergulir sampai pada tahun pada dekade 30-an dari abad ke-20. Kelihatan sekali bagaimana perdebatan sengit di antara dua kubu ini berjalan begitu sengitnya. Dan makalah-makalah yang diterbitkan pada waktu itu ya, di jurnal-jurnal, di majalah-majalah yang terkenal pada waktu itu diantaranya adalah Ar-Royah, ya, Al-Lisan dan sebagainya, merekam semua perdebatan itu, dan diantaranya juga yang diterbitkan oleh salah satu pelakunya sendiri yaitu Pak M. Nasir di bukunya Capita Selecta. Ini merekam bagaimana kerasnya perdebatan antara nasionalis Muslim dan nasionalis sekuler. Nah, inilah kemudian yang sampai menjelang kemerdekaan Indonesia ketika penjajah Jepang ya sampai ke Indonesia dan kemudian merestui untuk dibentuknya BPUPKI ya, pada tahun 1945 itu, perdebatan ini akhirnya bisa menemukan titik temu, ya, tidak deadlock, karena juga kebijakan para tokoh-tokoh Islam pada waktu itu. Karena tokoh-tokoh Islam dengan keluasan ilmunya mampu untuk bagaimana nilai-nilai keislaman itu diterjemahkan ke dalam nilai-nilai kebangsaan. Nah, nilai-nilai keislaman dan kebangsaan ini kemudian lahirlah apa yang dikenal dengan Pancasila. Ini Bapak dan Ibu sekalian bisa kita lihat dari slide yang berikutnya, Mas. Saya sempat menerbitkan satu makalah pendek ya di Republika Islamia, jurnal Islamia di Republika pada tahun berapa itu? 2022 mungkin, 21 ya. Ini saya nukilkan dari apa yang diterbitkan oleh Andre Feilhard dalam bukunya NO vis-a-vis Negara, Pancasila, Isi, Bentuk, dan Makna. Feilhard ini menuturkan ya transkripsi sebagai berikut ya. Kesimpulan 5 tadinya mau ditambah, tapi kita umat Islam mengatakan rukun Islam itu 5. Jadi 5 ini saja bisa dikembangkan satu persatu, tetapi jangan ditambah. Hitungannya supaya bisa 5. Ramai dari jam 7 malam sampai jam 4 pagi sampai subuh. Ini dijadikan oleh Bung Karno Pancasila, menjadikan penggantinya dasar Islam negara. Jadi tidak menggunakan Islam sebagai dasar negara secara ism, tapi yang dipakai adalah musammanya. Ini indah sekali ini. Ya. Kita umat Islam mengatakan kalau dasar Islam itu isimnya diambil, kalau Pancasila itu musammanya yang diambil. Kandungan nilai-nilai Islamnya yang diambil. Sila-sila itu musammanya Islam. 5 ini kita umat Islam, ini sebagai musammanya. Isi Islam
isim Islam. Musammanya Pancasila. Ya. Saya Wahid Hashim. Ini bapaknya Gus Dur. Ini ditulis oleh Andre Velard dalam bukunya NU vis-a-vis negara. Bisa dibaca, bisa dirujuk. Jadi ini menunjukkan bagaimana hebatnya tokoh Islam kita pada waktu itu. Tidak ngotot harus Islam dasar negara, tapi nilai-nilai itulah yang mesti diperjuangkan. Dan inilah yang kemudian oleh Bung Karno disebut sebagai gentleman's agreement, kesepakatan gentleman. Karena memang Bung Karno menyaksikan sendiri bagaimana kuatnya ya kedua belah pihak itu antara nasionalis Muslim dengan nasionalis sekuler. Tapi itu alhamdulillah bisa titik temunya bisa didapatkan, ditemukan, dan itulah kemudian yang melahirkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Sejarah mencatat setelah itu Bapak Ibu sekalian, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Pancasila yang ada sekarang ini dilahirkan. Itu 18 Agustus. Karena Pancasila yang sebelumnya, yang dalam Piagam Jakarta itu ada 7 kata. Di sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Tapi itu dicapai kompromi juga pada tanggal 18 Agustus dalam sidang PPKI ya, dan kemudian disetujui sebagai dasar. Oleh itu Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak akan berpanjang lebar ya. Sebetulnya keagamaan dan keindonesiaan tidak perlu dibenturkan. Apabila kita paham dengan sejarah ini, saya yakin kita tidak ada masalah. Tapi jika kemudian pihak-pihak tertentu yang sengaja mengangkat-angkat lagi, ini yang menyebabkan koyak lagi kesatuan yang selama ini dibina. Yang akhirnya memang sampai sekarang kita belum mencapai satu berbangsa dan bernegara yang stable, karena terus persoalan-persoalan ini terus dikipas-kipasi terus. Akhirnya kesejahteraan bangsa ini terabaikan. Masyarakatnya terlunta-lunta kemana-mana. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, mari kita fahami bersama dan kita saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lain. Ya. Bagaimanapun ini adalah memang kewajiban kita bersama sebagai warga negara, sebagai bangsa Indonesia. Maka saya juga ingin menutup dan mengakhiri pembentangan ini dengan kalimat yang sama, yaitu mari kita cintai Indonesia ini dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Profesor Anies. Ini mencerahkan ya, karena banyak sekali isu-isu di luar sana tuh yang membenturkan antara salah satu agama dengan keindonesiaan kita. Yang harus kita pahami bahwa sebenarnya nilai-nilai atau value dari agama itu sebenarnya sudah ada di Indonesia ya Prof. Oke, terima kasih Prof. Sekali lagi saya kasih aplaus dong buat Prof kita.
Baik Bapak Ibu, ada sesi pertanyaan lagi. Saya buka 2 pertanyaan saja mengingat waktu sudah semakin sore. Ya, 2 pertanyaan saja. Dari sebelah kiri mungkin ada atau sebelah kanan. Silakan raise hand. Ya, Bapak, silakan sebutkan nama ya Pak. Yang pertanyaan selanjutnya siap-siap ya Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Nabil dari Permai. Prof. Anies, kita bisa ngambil kesimpulan ya dari Prof. bahwa esensinya Indonesia itu Islam. Nilai-nilai Islam itu mengakar. Kalau kita lihat lagi perjuangan para ulama, sejak lama berdakwah dari Diponegoro perjuangkan sampai perjuangan kemerdekaan itu boleh dikatakan lebih dari 90% mereka itu adalah para ulama yang berjuang keras. Tapi sayangnya setelah merdeka dan sekarang ini umat Islam yang mayoritas ini seolah-olah terpinggirkan karena kata porsi kemerdekaan ekonomi, keadilan ekonomi yang masih jauh. Keadilan sosial juga masih jauh. Yang ada di kita mungkin hanya ya demokrasi itu dalam arti pemilu saja. Habis pemilu selesai. Sehingga hasil-hasil perjuangan yang begitu berat dengan darah dan air mata itu sekarang tidak begitu dinikmati oleh umat gitu. Ya kita tahu yang kaya-kaya sebetulnya bukan orang asli. Dan mereka itu mengumpulkan kekayaan yang begitu besar, jumlah mereka sangat minoritas. Umat yang mayoritas ini bagian yang kecil-kecil gitu. Nah, belakangan mau dikasih tambang, jadi jebakan gitu kan. Karena kita melihat bahwa tambang ini banyak masalah gitu. Umat terperosok ke dalam satu tempat seolah-olah ada uang tapi sebetulnya masalah. Nah, ini gimana masalahnya gitu untuk supaya ada keadilan itu bisa terjadi. Jadi kita tidak selalu kita kan diajak semacam itu, kita ini esensinya Islam supaya kita tidak terlalu banyak ngomong mungkin. Gitu. Jadi tidak speak up gitu ya. Sehingga mudah untuk dikasih tahu. Kira-kira gimana menurut Prof. Anies? Terima kasih Pak. Ini Prof. Anies sudah senyum-senyum nih mau langsung jawab sepertinya. Silakan Prof. Sebetulnya pertanyaan yang sama juga, saya ingin menanyakan itu. saya untuk menjawabnya sebetulnya kita semua sebetulnya yang mesti memberikan jawaban. Karena persoalannya jelas, sangat jelas. Jadi begini Prof. Nabil ya, saya bukan kebetulan juga, karena memang saya S2 saya, itu saya menulis mengenai proses ataupun wacana pembaharuan Orde Baru yang dahulu sering digaung-gaungkan pada zaman Orde Baru. Sebetulnya yang sampai sekarang ini tidak bisa kita lepas dari Orde Baru, Pak. Itu Pak Harto. With all due respect, itu Pak Harto. Ya kita hargai karena beliau memang juga pemimpin bangsa. Tapi beliaulah yang memang pertama kali menggandeng kalangan etnis minoritas ya, yang diberi hak-hak luar biasa. Sehingga pada waktu itu mereka menguasai semua aset dan ekonomi. Perusahaan-perusahaannya sebetulnya perusahaan swasta diberi subsidi besar-besaran. Coba. Dan subsidi yang kita menyubsidi. PT Bogasari itu waktu itu
satu-satunya ya baru ya. Sekarang kan udah banyak. Yang menguasai mulai dari hulu sampai hilir. Itu banyak disubsidi oleh negara. Kemudian banyak lagi perusahaan-perusahaan yang lain. Waktu itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya diizinkan untuk sedikit bercerita, dan saya pun bercerita ini berdasar dari kajian juga. Ketika ABRI, Angkatan Darat pada waktu itu, yang dipimpin oleh Pak Harto, berhasil menumpas PKI, itu Pak Harto, ABRI pada waktu itu, tidak sendirian. Kalangan Islam yang banyak menyumbangkan. HMI, ya, PMI, dan pelajar-pelajar Islam, NU, Muhammadiyah dan semuanya. Tapi begitu selesai, dari kalangan Islam pada waktu itu seperti Pak Nasir ya, karena merasa bersama-sama menumpas gerakan PKI itu, maka kemudian merasa bahwa seakan-akan Pak Harto itu memberikan semacam lampu hijau kepada kalangan Islam pada waktu itu. Tapi ketika diminta untuk menggandeng kalangan Islam, lagi-lagi kemudian Pak Harto tidak ada jawaban yang yang menyenangkan ya. Tapi kemudian bahkan yang digandeng adalah dari kalangan etnis yang minoritas itu, sehingga memang kemudian ya kue ekonomi yang atas nama ideologi pembangunan itu banyak dinikmati oleh mereka, yang kemudian menjadi, kalau dahulu generasi saya rasa pernah mendengar istilah konglomerat waktu itu ya. Konglomerat itu ya mereka itu. Konglomerasi aset-aset dan kekayaan Indonesia. Betul Pak Harto pada akhirnya menyadari bahwa polisinya itu adalah keliru. Tapi it's already late. Karena mereka sudah menjadi konglomerat, menguasai segala-galanya, maka ketika Pak Harto mencoba untuk mengerem dan mengundang para Taipan itu di Tapos pada waktu itu 2 kali kalau tidak salah. Diminta oleh Pak Harto untuk menyisakan 2,5% untuk dibagi-bagi kepada UMKM. Mereka say bahkan itulah yang kemudian menyebabkan lengsernya Pak Harto pada tahun 98 karena digeril oleh mereka. Kekayaan mereka kemudian diparkir di luar negara, duit di dalam negeri habis, itulah kemudian terjadi krisis moneter pada waktu itu. Dan kemudian mereka juga pandai, mahasiswa digerakkan. Sempurna sudah, Pak Harto langsung lengser. Maka kemudian mereka lah sebetulnya sampai sekarang menikmati ekonomi itu sampai sekarang. Jadi bukan kesalahan pemerintah sekarang per se ya, tapi memang ada sejarahnya seperti itu. Ada benang merahnya kalau kita tarik. Dan kalau kita mengikuti perdebatan, wacana-wacana mengenai ini, nampaknya untuk menyelesaikan perkara ini bukan perkara mudah. Karena sudah terlanjur, ibarat nasi itu sudah menjadi bubur. Tetapi lagi-lagi kita jangan pernah putus asa. Kita harus selalu semangat, kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Insya Allah kalau kita memang sungguh-sungguh, satu ketika insya Allah Indonesia itu
akan betul-betul menjadi seperti yang diimpi-impikan oleh para pendiri bangsa sebagai negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih Prof. Jadi tetap ya Prof, jas merah ya, jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Penting. Baik, terakhir nih pamungkas nih pertanyaan. Oke, Bapak tadi udah raise hand juga. Ini terakhir dari Bapak yang sama tadi di sesi pertama juga. Silakan Pak. Ini kayaknya udah mendam-mendam nih dari tadi. Soalnya tadi di sesi 2 juga ada angkat tangan. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Malik. Saya Swardiono dari Yogyakarta, tinggal di Kuala Belait. Langsung saja, kita kan di Indonesia ada lembaga sensor ya Pak ya. Sensor itu tugasnya apa? Terus yang kedua, apakah ulama dilibatkan enggak? Penjelasannya gini, jadi kita itu di Indonesia ini kan dipengaruhi oleh media online maupun media cetak. Saya yakin 90% Indonesia itu anak mudanya, mungkin orang-orang tua juga pun terpengaruhi. Orang-orang tua mungkin melihat sinetron. Kalau anak muda mungkin juga tayangan-tayangan yang kira-kira tidak mendidik. Kayak sinetron yang mungkin anak-anak melihatlah bagaimana ditampilkannya anak-anak saling baku hantam, lempar apa gitu kan. Banyak yang ditiru. Mungkin 100% ditiru. Pertanyaannya tadi lembaga sensor itu tugasnya apa? Terus apakah ulama itu dilibatkan enggak? Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi ada 2 nih Prof. Lembaga sensor itu tugasnya bagaimana? Terus fungsinya ulama itu seperti apa dalam memfilter nih untuk anak-anak dan generasi muda? Silakan Prof. Saya juga sama seperti penjenengan ya. Betul, karena saya juga belum pernah menjadi anggota dari lembaga sensor juga. Jadi tidak tahu juga kalau ditanya. Kalau bahasanya Kanjeng Nabi itu mal mas'ulu anhu bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya kita meraba-raba saja sebetulnya. Lembaga sensor memang khususnya pada zaman Soeharto yang saya lihat lembaga sensor itu agak kuat ya. Setelah reformasi lah, itu memang lembaga sensor jadi tidak begitu berfungsi karena memang kebebasan sudah. Euforia reformasi itu sudah mengalahkan segala-galanya. Jadi yang bisa menyensor sebetulnya ya kita-kita ini Pak. Makanya seperti program yang kita adakan seperti ini, ya dalam rangka kita untuk bisa memfilter itu. Kita bisa menyensor diri. Memang sekarang sudah nampaknya sudah bukan zamannya. Kita bagaimana mau menyensor YouTube atau menyensor TikTok atau menyensor Telegram, WhatsApp dan sebagainya. Kecuali kalau memang negara mau melakukannya. Kecuali, dan itu terbukti bisa. Cina bisa menyensor, Google disensor. Negara-negara di Teluk, yaitu di Arab Saudi, di mana negara-negara sekitar sana, itu WhatsApp dibolehkan, tapi beberapa speknya itu ditutup. Dan yang jelas Cina sendiri. Cina bisa menyensor, bisa bahkan tidak mengizinkan. Tidak peduli diprotes oleh siapapun. Tapi memang Cina juga, kalau dalam bahasa Jawa sembodo, bisa memberikan alternatifnya. Lah kalau kita menyensor, alternatifnya apa? Kita mau melarang WhatsApp misalnya, kita mau melarang YouTube misalnya, kita belum punya alternatifnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya rasa disinilah tugas kita semua
Itu tugas kita semua. Dan memang inilah kehidupan seperti ini. Bahwa hidup itu perjuangan, memang kita mesti berjuang. Dan berjuang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Demikian, saudara-saudara. Baik, terima kasih Prof. Jadi kalau sensor menyensor itu tugas kita ya Bapak Ibu ya. Kita nih yang lakukan filter untuk anak dan generasi penerus kita. Prof, sebelum kita akhiri sesi ini ada pesan nggak selain merawat Indonesia, menjaga Pancasila, satu kata aja atau satu kalimat aja buat kita semua sore ini? Simpulan. Satu kalimat aja Prof, yang harus diingat nih buat kita semua. Yang perlu kita ingat bahwa Indonesia adalah milik kita. Kasih banyak Prof. Anies. Indonesia milik kita. Demikian dari Prof. Anies dan dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih sudah bertahan sampai jam segini.